Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna an nurattilal Qur'ana tartila. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin kana nabiyyan wa rasula wa ala alihi tahura wa ashabihi abrara, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimakumullah, segenap pecinta Al-Quran yang dimuliakan dan memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali Allah pertemukan kita dalam forum senandung Al-Quran. Mudah-mudahan wasilah forum ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sorga bersama ahlul Quran. Amin, Allahumma amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan kali ini Al-Haqir Umar Al-Faruq ingin memaparkan kelanjutan daripada kajian yang lalu, masih tentang hal tajuzu qiraatul Qur'ani bitalhin. Apakah boleh membaca Al-Quran itu dengan irama? Maka kalau kemarin saya sudah mengupas pandangan daripada ulama yang pertama, yakni yang memakruhkan, sekarang pandangan dari ulama yang memperbolehkan bahkan menyunnahkan. Masih saya kutip dari Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam, buah karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Sahifah 630. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa bikaramatihi fid dharaini amin. Adillatul madhhabits tsani, dalil madhab yang kedua. Istadallah al-mujizuna lil qiraah bit talhin wa hum al-hanafiyah wasyafi'iyah bi adillatin mujizuha fima yali. Ulama yang memperkenankan membaca Al-Quran dengan lagu, beliau bertendensi. Siapa beliau? Yakni ulama dari kalangan Hanafi dan juga Syafi'i, dengan berbagai macam argumentasi sebagai berikut. Yang pertama adalah hadis zayyinu al-Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah oleh kalian Al-Quran itu bi aswatikum, dengan suaramu. Hadis rawahu Abu Dawud wan Nasa'i anil Barra bin Azib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari golonganku orang yang tidak melagukan dengan Al-Quran. Al-hadis rawahu Muslim, hadis ini riwayat Imam Muslim. Kemudian yang ketiga hadis Abdullah ibn Mughaffal, yakni hadis sahabat Abdullah bin Mughaffal. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal fathi fi masirin lahu surat al-fath ala rahilatihi farajja'a fi qiraatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca ketika tahun Fathu Makkah dalam sebuah perjalanan. Apa yang dibaca oleh beliau? Yakni surah Al-Fath. A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما.
dan seterusnya. Nah, di sini ternyata Rasulullah farajja'a fi qiraatihi. Rasulullah itu begitu senang di dalam qiraahnya itu, dalam bacaannya itu, dan Rasulullah menyenandungkannya di dalam membacanya. Mungkin karena apa? Karena sudah datang janji Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, ya. Jadi janji Allah, nanti engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Ternyata benar-benar jadi kenyataan dan Rasulullah sangat berbahagia. Kemudian dalil berikutnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam istama'a qira'ata Abi Musa al-Asy'ari, mendengar, memperhatikan dengan seksama bacaannya Abu Musa al-Asy'ari. Falamma laqiyahu qala lahu, maka ketika Rasulullah berjumpa dengan Abu Musa al-Asy'ari ini, Rasulullah berkata kepada beliau, laqad u'tita mizmaran min mazamiri ali Daud. Sungguh wahai Abu Musa al-Asy'ari, engkau itu telah diberi seruling dari seruling-serulingnya Ali Daud. Yang mana Ali Daud ini wabil khusus Nabi Daud. Kalau saya membaca di kitab itu, subhanallah, ketika membaca Zabur, yang namanya angin berhenti, yang namanya burung tidak jadi terbang, yang namanya air, subhanallah, berhenti mengalir, saking indahnya suara daripada Nabi Daud. Kemudian faqala lahu, berkata lahu kepada Rasulullah, Abu Musa, siapa Abu Musa al-Asy'ari, lau alimtu annaka tasma'u la habbartuhu laka tahbira. Andai aku itu tahu bahwasanya engkau ya Rasul mendengarkan bacaanku, maka niscaya pasti aku akan perindah, aku akan perbagus lagi bacaanku untuk engkau wahai Nabi. Jadi itu adalah landasan-landasan dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian diperkuat lagi dengan argumentasi, wa qalu aidan innat tarannam bil Qur'an wat tatrib bi qiraatihi min sya'ni ay yab'atha 'ala al istima' wal isgha' wa huwa awqa fin nafas wa anfadh fil qalbi wa ablagh fit ta'thir. Jadi sesungguhnya menyenandungkan Al-Qur'an itu, ya, kemudian berirama dengan bacaannya sesuai dengan keadaannya, tidak ditambah, tidak dikurangi, maka mampu membangkitkan gairah orang untuk mendengarkan Al-Qur'an. Dan hal tersebut bisa lebih sampai ke dalam jiwa kita, kemudian lebih meresap ke dalam hati kita, dan lebih berkesan bagi orang yang mendengarnya, juga bagi kita yang membacanya. Kemudian diperkuat lagi ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari an Umar ibn al-Khattab, dari sahabat Umar ibn al-Khattab, annahu, bahwasanya sahabat Umar ibn al-Khattab, kana yaqulu li Abi Musa, beliau berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari, dzakirna rabbana, ingatkan kami kepada Tuhan kami. Kepada berkata Sayyidina Umar kepada Abu Musa al-Asy'ari. Fayaqra'u, maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Qur'an. Fayaqra'u Abu Musa al-Asy'ari wa yatalahanu fayaqulu Umar, man istata'ah ayyataghanniya bil Qur'an ghina'a Abi Musa falyaf'al. Maka Abu Musa al-Asy'ari ini membaca Al-Qur'an dan melagukannya. Kemudian Sayyidina Umar ini berkata, barang siapa mampu untuk melagukan Al-Qur'an seperti halnya lagu yang disenandungkan oleh Abu Musa al-Asy'ari, falyaf'al, maka hendaknya lakukan. Subhanallah.
Kalau seandainya saya bertemu dengan sahabat Abu Musa al-Asy'ari, rasanya ingin belajar bagaimana beliau membaca Al-Quran dengan begitu indahnya, sehingga Rasulullah SAW takjub akan bacaannya. Mudah-mudahan bisa berkumpul bersama beliau di dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah saya ulas sebenarnya dua-duanya, antara yang pendapat memakruhkan dengan yang memperbolehkan bahkan menyunnahkan. Sebenarnya kalau mau ditarik kesimpulan ya, perbedaan di antara kedua kubu ulama ini bukan merupakan sesuatu yang esensi ya, bukan merupakan sesuatu yang esensi. Yang perlu diperhatikan sebenarnya apa? Di sini ada ringkasannya, bahwasanya fuqaha itu muttafaqunah atau fal fuqaha jami'an muttafiqunah. Seluruh ulama fikih itu ittifaq, sebenarnya ittifaq sependapat ala hurmati qiraatil Qur'an bil angham allati la tura'a fiha ahkamut tajwid, akan keharaman membaca Al-Qur'an itu ya dengan nagom seumpamanya, yang mana tidak terjaga hukum-hukum tajwidnya, seperti kamaddil maksur, memanjangkan yang pendek, wa qasril mamdud, memendekkan yang panjang, wa tarqiqil mufakham, wa tafkhimil muraqqaq, menipiskan yang tebal kemudian menebalkan yang tipis, yang izhar dibaca idgham, yang ikhfa dibaca izhar seumpamanya. Maka hal tersebut ulama sepakat, enggak boleh, haram nih hukumnya yang model bacaan seperti itu. Akan tetapi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amma idza kana al muradu bit talhin huwa tahsinus saut bil qiraah wa ikhrajul huruf salimatan min makharijiha duna taqa'urin aw tamtitin ma'a tatbiqi ahkamit tajwid wa mura'atil wuquf wal mudud fa inna hadza la yaqulu ahadun bitahrimihi. Jadi sebaliknya, apabila yang dimaksudkan dengan talhin, dengan irama itu adalah membaguskan suara dengan bacaannya, kemudian benar-benar mengeluarkan huruf itu secara selamat dari makhrajnya, tanpa mengurangi, tanpa memanjang-manjangkan, ma'a tatbiqi ahkamit tajwid, beserta benar-benar menerapkan hukum-hukum tajwid yang ada, wa mura'atil wuquf, menjaga juga wakafnya, tidak berhenti sembarangan, wal mudud, juga mat-matnya juga dijaga, fa inna hadza la yaqulu ahadun bitahrimihi. Maka kalau membaca Al-Quran dengan lagu yang seperti itu, dijaga benar-benar hukum bacaannya, tidak ada seorang ulama pun yang mengharamkannya. Kenapa? Li'anna sautal hasan yazidu fi jamalil Quran. Karena suara yang bagus itu akan mampu untuk menambah keindahan Al-Quran. Seperti yang juga dikatakan oleh Imam Ad-Darimi, fa inna sautal hasan yazidul Qur'ana hasanan. Oleh sebab itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar tidak jatuh ke dalam kemakruhan, ya, maka ulama-ulama yang berkompeten di dalam bidang ini juga memberikan batasan kepada kita yang membaca Al-Quran itu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kaedah secara global. Apa kata ulama ini? Bahwasanya lagu harus tunduk kepada bacaan. Artinya jangan dibalik, bacaan tunduk kepada
kepada lagu. Bagaimanapun kita melakukan, tetapi harus tetap tunduk kepada aturan bacaan yang ada. Nah, itu kaedah daripada pakar Naghamul Quran. Kemudian pakar Naghamul Quran itu sendiri juga memberikan batasan di dalam memilih lagu itu, tidak sembarangan, karena juga memperhatikan tendensi yang dipakai oleh ulama yang memakruhkan Iqra'ul Quran biluhunil arab wa aswatiha wa iyyakum biluhuni ahlil kitab wa iyyakum waluhuna ahlil kitab wal fiskih dan seterusnya. Maka memperhatikan kedua kubu ini ditarik kesimpulan bahwasanya ya lagunya pun nggak boleh sembarangan, harus benar-benar diperhatikan yang sesuai dengan karakter Al-Quran. Maka diteliti, ternyata disimpulkan ada 7 lagu yang sesuai dengan karakter Quran itu. Ya, lagu ini, ya lagu-lagu adalah yang berkarakter Arabik memang biasanya. Terkumpul dalam satu kalimat. Bihisrin jasadin bayati hijazi soba, kemudian rosta jiharka sika nahawanda. Nah, itu yang diperkenankan oleh ulama-ulama yang pakar di dalam bidang Naghamul Quran. Kenapa? Agar ketika Al-Quran itu dilagukan, maka benar-benar menambah keindahan Al-Quran dan bisa benar-benar membuat Al-Quran itu lebih berwibawa dan membuat Al-Quran itu masuk dan meresap ke dalam hati, membuat orang itu khusyuk dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, kalau kita perhatikan membaca Al-Quran keluar dari panduan lagu itu, yang terjadi apa? Terkesan Al-Quran dibuat permainan, terkesan di situ ada mengolok-olok kepada Al-Quran. Ada istihza di dalam baca Al-Quran. Seperti kemarin nih, saya telah melakukan satu penelitian ya kemarin yang dibaca di Istana Negara ketika perayaan Isra Mi'raj itu pakai langgam Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma hawa. Nah, ini lagu yang apa? Dipaksakan sekali agar bacaan ini patuh kepada lagu. Ya, ini lagu memang sudah ada notasinya dari zaman dulu, dari sebelum Islam, lagu-lagu orang Jawa itu. Nah, di sini saudaraku yang dimuliakan Allah, saya lakukan sebuah penelitian. Saya tidak perlihatkan videonya, saya setel suaranya saja. Setiap orang yang saya perdengarkan dengan lagu ini tertawa. Kemudian dianggap itu orang main-main, padahal ini acara resmi. Adalah acara kenegaraan. Nah, inilah bukti bahwasanya membaca Al-Quran itu tidak boleh sembarangan mencatut lagu, tidak boleh sembarangan untuk membumbui lagu. Makanya dibatasi dengan apa? Dengan lagu-lagu yang bernuansa Qur'ani, bayati, kemudian hijazi, kemudian soba, rosta, kemudian jiharka, sika, nahawanda. Maka siapapun dan dimanapun ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan tuntunan 7 lagu ini, yang terjadi apa? Akan menambah kekhusyuan, menambah kesahduan,
menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.